kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini, virtual lecture bertemakan Justice, Peace, and Humanity. Ya, acara ini diselenggarakan atas kerjasama Mennonite Diakonia Service dan Center for Development and Culture, dua lembaga pelayanan diakonia, kerja diakonia yang didirikan yang pertama oleh sebagai perpanjangan tangan dari Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia dan CDC dulunya bernama YBKS, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial, yang didirikan oleh 3 gereja di Solo, 3 jemaat, GKI Sangkrah, GKI Coyudan, dan GKI Nusuan. 2 lembaga ini memang berkaitan dengan diakonia, baik itu di dalam kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Dan yang kedua, berupa kajian-kajian bagaimana kehidupan sosial di dalam situasi dan kondisi terkini. Dan hari ini, Ibu Bapak Saudara, kita masuk di dalam tugas kedua atau karya kedua dari MDS dan CDC, bukan berupa pelayanan atau diakonia real di tengah masyarakat, tetapi berupa kajian. Nah, kali ini kajian kita berkaitan dengan situasi kondisi terkini, yaitu pandemi COVID-19. Kita akan bersama-sama melihat 3 aspek, yaitu aspek ekonomi dan pembangunan ekonomi khususnya, lalu kemudian pendidikan, serta yang terakhir kesehatan. Harapannya bahwa kajian-kajian bersama pada hari ini sungguh-sungguh bisa memberikan pencerahan bagaimana kita menghadapi masa new normal di depan. Bagaimana gereja juga bisa mulai berpikir apa yang harus dipersiapkan pada hari ini untuk menyongsong new normal pada waktu-waktu kemudian. Saya membicarakan hal tentang pelayanan pendidikan di era pasca pandemi COVID-19. Tapi tentu saja dalam pembicaraan saya ini, saya akan sedikit mengupas apa yang sudah terjadi dalam dunia pendidikan sebelum COVID-19, selama COVID-19, dan harapannya di akhir saya akan mencoba memproyeksikan beberapa hal yang kiranya bisa membantu dunia pendidikan di tanah air menghadapi era pasca pandemi COVID-19. Baik, sebagai pendahuluan, ya kita perlu sedikit kilas balik pendidikan di Indonesia sebelum ada COVID-19. Ini dari pengalaman pribadi atau pengamatan saya, sana dan praktek homeschooling itu sudah ada. Saya sempat memutuskan juga misalnya menghomeschoolingkan anak saya yang pertama, dan itu menimbulkan perdebatan, wah nanti bagaimana sosialisasinya, bagaimana nggak punya teman, nanti bagaimana perkembangan sosialnya dan sebagainya. Nah, dengan adanya COVID, sekarang mau tidak mau secara de facto kita sudah homeschoolingkan anak-anak kita walaupun masih terkait dengan sekolah di mana mereka terdaftar. Ya, itu sudah terjadi. Nah, ini juga sebelum COVID sudah ada wacana disrupsi revolusi industri 4.0. Nah, dengan datangnya COVID-19, disrupsinya makin cepat. Jadi malah kita harus melakukan pendidikan, khususnya bagi anak-anak didik kita, baik itu pelajar di sekolah maupun mahasiswa di kampus, untuk bisa belajar dari rumah atau dari manapun. Nah, lalu datanglah COVID yang berdampak dalam hal ekonomi bagi lembaga pendidikan dan pola asuh atau didik orang tua di rumah. Saya sempat lihat ada Facebook yang orang tuanya sampai ngamuk-ngamuk sama anaknya, dimaki-maki begitulah, itu mungkin jadi suatu new normal tersendiri ya, mungkin di banyak rumah tangga karena anak-anaknya dimarahin dan lain sebagainya. Oke, itu 2 hal paling nggak yang terjadi. Nah, dalam paparan saya kali ini,
saya ingin mengkaji pendidikan itu dari sudut pandang keadilan sosial. Kebetulan saya dosen pendidikan bahasa Inggris dan saya memiliki keyakinan pada pedagogi kritis, sehingga itu perspektif saya, pedagogi kritis itu sangat bersinggungan dengan masalah keadilan sosial. Nah, perspektif saya ini akan saya gunakan sepanjang presentasi harapannya. Nah, pendidikan, khususnya pendidikan guru yang berorientasi pada keadilan sosial, bertujuan mempersiapkan guru dan pembelajar pada umumnya untuk mengenali, menamai, dan melawan ketidakadilan antara lain dalam hal ras, gender, budaya, kelas sosial, dan diskriminasi terhadap penyandang different abilities atau disabilitas, baik di sekolah atau institusi pendidikan secara umum maupun masyarakat. Nah, perspektif yang saya tawarkan ini sebenarnya bukan hal baru. Di kasanah pendidikan kritis di dunia, di Brazil, di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu sudah banyak dipakai dengan critical literacy-nya. Hanya di Indonesia, selama ini orientasi kurikulum kita, ganti menteri, ganti kurikulum, belum menurut saya memberi penekanan pada keadilan sosial. Bahkan Mas Menteri Nadiem Makarim dengan segala hormat, dengan konsep Merdeka Belajar dan kampus merdekanya pun masih lebih menitik beratkan pada link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Kurikulum di Indonesia selama ini belum terlalu menekankan aspek keadilan sosialnya. Istilah link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri masih lebih dominan. Kepentingan industri atau dalam bahasa panitia, alat produksi sesuai kebutuhan korporasi-korporasi masih mengemuka hingga sekarang. Nah, saya harap COVID-19 ini adalah momen yang tepat untuk mereorientasi pendidikan negeri ini yang lebih berkeadilan sosial dan bukan semata peserta didik itu terserap di dunia industri. Nah, sebenarnya nanti di bagian akhir saya ingin kupas sedikit bahwa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka memberi ruang sebenarnya untuk kita melakukan hal-hal yang berorientasi pada keadilan sosial. Baik, sekarang saya paparkan sedikit pemetaan masalah terkait pendidikan saat pandemi COVID-19 ini. Yaitu pertama ada ketimpangan kelas sosial, lagi-lagi ini perspektif keadilan sosial. Yang kedua faktor geografis, yang ketiga faktor tak terduga. Atau yang sebelum pandemi tak pernah atau tak begitu terpikir bakal terjadi. Nah, yang pertama ketimpangan kelas sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melaporkan bahwa sebagian peserta didik yang sekarang tidak belajar di kelas atau sekitar 830 juta orang di seluruh dunia tidak punya akses ke komputer. Lebih-lebih lagi, lebih dari 40% dari jumlah yang sudah sangat besar tersebut tidak memiliki internet di rumah mereka. Ya, nah ini di dunia. Saya belum tahu statistik di Indonesia, tapi saya rasa ya akan 11-12 atau member-member lah, gitu bahasa Jermannya mungkin ya. Nah, Burgess dan Sivertsen 2020 di websitenya mengatakan sangatlah mungkin ada gap atau kesenjangan yang besar antara keluarga satu dengan keluarga lainnya dalam hal sejauh mana orang tuanya dapat membantu anak-anak mereka belajar di rumah. Sebagai contoh, tidak semua orang memiliki peralatan untuk mengakses materi pembelajaran daring yang terbaik. Tidak semua orang tua punya pengetahuan yang cukup juga terhadap suatu mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Katakanlah saya punya anak SMA, belum sih, anak saya masih SD. Saya itu paling tidak bisa kimia. Bahasa Inggrisnya, I have no chemistry whatsoever to chemistry. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lalu saya ngajarin anak saya kimia bagaimana? Ya kalau orang tuanya bisa kimia, kalau tidak bisa. Nah itu baru satu hal. Jadi kesenjangannya tidak hanya dalam hal ekonomi, tapi bagaimana orang tua mendampingi anak-anaknya untuk mempelajari kajian-kajian yang belum tentu menjadi kepakaran mereka. Ya, itu tentu apalagi kalau tingkat pendidikan orang tua relatif sangat rendah. Bagaimana mereka mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah? Faktor geografis, kisah ini ada saya screenshotkan saja, kisah mahasiswa di pedalaman Aceh kuliah daring naik gunung terjal hanya untuk cari sinyal internet. Bahkan saya sempat lihat di koran ada juga yang sampai meninggal
karena hanya untuk cari sinyal, karena mungkin terpleset, jatuh, dan sebagainya. Nah ini itu tadi di Aceh, tidak cuma di Aceh, ada juga yang di Sulawesi, kuliah daring mahasiswa di Luwu harus panjat pohon dan naik gunung. Ya mungkin itu tidak terjadi di Jawa, tapi bagaimana dengan daerah lain? Ya, jadi faktor tadi geografis ada, kemudian faktor ketimbangan sosial, juga dalam pemetaan saya ada faktor tak terduga. Artinya, bisa saja ini terjadi pada golongan ekonomi yang relatif mapan sekalipun. Jadi COVID ini banyak berdampak pada masyarakat kita, termasuk yang golongan relatif mapan. Ingatlah bahwa PTS, perguruan tinggi swasta macam UKDW dan UKSW, itu banyak bergantung pada jumlah mahasiswa barunya untuk pendanaan operasional, termasuk kesejahteraan para dosennya. Dan saya sebagai wakil rektor itu juga tiap hari mengamati statistik UKSW itu untuk melihat ini mahasiswa yang daftar ulang berapa di UKSW. Jelas menurun. Itu saya bisa jujur saja katakan demikian. Itu berdampak juga karena ekonomi orang tua juga terdampak. Sehingga mau mengirim anaknya juga sulit. Tadi ada pertanyaan di chat, ini kapan masuknya untuk anak-anak sekolah ini baiknya? Kami pimpinan universitas pun bingung. On the one hand, atau di satu sisi kami ingin, paling nggak mahasiswa baru harus datang ke kampus dulu, karena supaya ada bond atau chemistry, atau hubungan erat antara dosen dengan mahasiswa. Di sisi yang lain, kalau saya orang tua, belum tentu juga saya berani mengirimkan anaknya kuliah bulan Agustus atau Juli misalnya. Jadi itu memang masih menjadi perdebatan, ya. Nah, kemudian, ini juga yang perlu kita antisipasi. Para lulusan perguruan tinggi yang akan lulus tahun ini juga bisa sangat terdampak dari wabah COVID. Burgess dan Siverson mengingatkan bahwa para mahasiswa yang lulus dalam waktu dekat ini akan masuk pada masa-masa resesi besar ekonomi secara global. Berdasarkan bukti yang mereka miliki, Burgess berargumen bahwa kondisi pasar yang buruk saat seseorang masuk dalam dunia kerja sering menyebabkan pekerja baru mendapatkan pekerjaan bergaji lebih rendah, menyebabkan pekerja baru mendapatkan pekerjaan bergaji lebih rendah, dan untuk beberapa orang hal ini bisa berdampak permanen. Nah, kalau CV-nya sudah buruk awal-awal, itu akan dampaknya snowball, terus berdampak ke masa yang akan datang. Oke, saya bukan ekonom, nanti mungkin Pak Wilson Terik bisa sedikit dalam hal ini. Nah, lalu bagaimana ini kalau kondisinya seperti ini? Saya ada beberapa masukan, ada masukan normatif, dan ada masukan praktis. Masukan normatif saya bagi semua orang, ya kita harus belajar rendah hati, kita tidak tahu hidup mati di tangan Tuhan, kapan bisa hidup, masih bisa hidup, kita bersyukur. Jadi COVID-19 ini makin mengingatkan kita akan pentingnya berhikmat dalam hidup, berhikmat dalam menghadapi new normal, berhikmat dalam physical distancing. Saya setuju dengan physical distancing ketimbang social distancing, saya setuju dengan Pak Dr. Hari Purnomo tadi. Pendidik ini juga belajar rendah hati buat kami. Status sosial sekarang boleh tinggi, dosen lah, profesor lah, apalah, dekan, dan sebagainya. Tapi kalau institusinya sekarang kesulitan dapat siswa dan mahasiswa, itu hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Bagaimana melanjutkan keseharian kami di institusi pendidikan ini. Jadi ini adalah message yang kuat bagi kami para pendidik. Kami pun harus rendah hati. Kami harus bisa melayani lebih. Nah, melayani ini kan bagian dari diakonia yang dilakukan oleh para dosen di kampus. Kalau selama ini banyak adol abab bahasa Jawanya, banyak ngomong di kelas. Sekarang dosen harus cukup rendah hati, belajar bagaimana memanfaatkan platform teknologi untuk mengemas mata kuliahnya dengan baik secara online, gitu ya. Nah, kemudian bagi para pendidik dan pemerintah, lebih sering-seringlah melihat ke bawah atau turun ke bawah. Karena ada kesenjangan pada akses pendidikan berkualitas yang makin lebar dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Saya ingat postingan Pak Wilson awal Mei, ini Mas Menterinya perlu untuk piknik lebih lagi, karena Mas Menterinya baru sadar, kok ini ada anak-anak yang tidak bisa akses internet. Lah, ya, oke, katakanlah karena Mas Menteri sudah biasa hidup nyaman, punya Gojek ya, kemudian Dekakorn sekarang, jadi itu lihatnya atas gitu. Nah, ini kan perlu melihat ke bawah. Jadi pemerintah melihat ke bawah. Kemudian rendah hati itu akan membuat
pendidik dan peserta didik belajar menjadi kreatif. Nah, kami UKSW itu kan mengusung tagline, we are the creative minority, minoritas yang berdaya cipta. Nah, sehingga rendah hati itu membuat kita bisa kreatif. Ya. Guru atau dosen beserta siswa belajar menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang efektif, atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kadang kalau kepepet, kita jadi rendah hati, kita bisa kreatif. Misalnya menciptakan ventilator dari bahan yang mudah ditemukan di pasar. Itu ada saya tautan linknya di Tribun News. Jadi kadang dengan rendah hati kita melihat kebutuhan masyarakat di bawah apa, itu bisa membuat kita kreatif. Dunia pendidikan diajar rendah hati untuk tidak menjadi menara gading di masyarakat ini, tetapi melihat ke bawah dan menyumbangkan pemikirannya, keahliannya untuk membantu masyarakat. Nah, masukan praktis, kalau tadi masukan yang normatif, masukan praktis adalah, saya yakin Pak Bilson juga akan bicara tentang ini, tapi dari perspektif yang lain, saya bilang ini bahasanya coalition for action. Jadi kita harus berkoalisi untuk melakukan aksi. Nah, koalisinya itu bagaimana? Nah, inilah educational ministry, diakonia dunia pendidikan, gereja, bersama-sama. Dalam konteks gereja, saya yakin para pendeta, majelis jemaat, dan jemaat perlu menajamkan radar sosialnya untuk melihat kebutuhan real di masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi, sekolah, gereja khususnya, kita perlu bersama-sama melihat menjadi radar masyarakat butuhnya apa. Memang saya tahu persembahan di gereja itu untuk pelayanan di gereja. Tapi di masa COVID dan pasca COVID, kita perlu memikirkan lebih tajam lagi bahwa untuk pelayanan diakonia ini, kita tidak hanya untuk melayani jemaat di gereja, tetapi sama-sama gereja, sekolah, kampus itu bersama-sama pool resources, mengumpulkan sumber dayanya untuk bisa menjawab kebutuhan real. Nah, apa kebutuhan realnya? Saya list beberapa. Yang pertama, ya mungkin butuh desktop atau laptop PC, karena kalau Mac kemahalan. Ya, yang punya Mac tentu tahu, kecuali Mac-nya Mac tahun 2012. Tentu dengan random access memory maupun memori untuk penyimpanan data atau storage yang relatif memadai. Nah, ini untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat kaya, ini saya berpikir masyarakat yang butuh akses real kepada ini. Bagaimana dengan jemaat yang tidak punya PC? Ini UKSW melakukan survei juga dan ternyata memang ada mahasiswa yang tidak punya laptop, padahal tugasnya harus dikumpulkan secara online. Butuh smartphone, ternyata mahasiswa yang tidak punya smartphone pun dari hasil survei ya ada, gitu kan. Kemudian perlu skill untuk mengoperasikan desktop atau laptop, karena kita tidak bisa asumsikan semua dosen, apalagi semua mahasiswa, walaupun mereka generasi milenial atau post milenial, bisa mengoperasikan dengan baik. Ada perlu juga kesempatan untuk magang lah. Kampus ini kalau nggak ada magang, gimana mau lulus? Jadi mahasiswa perlu ditangkap, masyarakat, gereja khususnya, pengusaha perlu melihat peluang bahwa mereka bisa menawarkan tempat industrinya, usahanya untuk magang bagi mahasiswa. Dan jangan lupa modal untuk paket-paket pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran dari peserta didik kita, ataupun modal untuk berwirausaha. Jadi yang bisa dilakukan tentu saja 3 hal secara umum. Pengadaan komputer, laptop, HP, pendampingan, nah ini peran dosen dan guru untuk mendampingi peserta didik atau dosen mendampingi guru-guru, khususnya guru-guru senior yang tidak terlalu paham teknologi, untuk bisa mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan yang ketiga, pemberian modal untuk pelajaran mahasiswa, untuk mencari kerja, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, dan untuk modal berwirausaha. Masukan praktis berikutnya, ya ini pengalaman singkat, jelas ini bisa jadi satu sesi yang tersendiri. Saya sudah lama menggunakan learning management system, jadi guru-guru, dosen bisa memanfaatkan ini, sehingga membuat tes, membuat kuis, memasukkan bahan atau materi ajar itu menggunakan learning management system. Banyak yang menawarkan, saya kebetulan paling nyaman dengan Schoology, tapi di universitas kami ada F-Learn atau Flexible Learning, ada juga yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Google Classroom, silahkan, mana yang paling nyaman. Dan saya pikir pendidik di masa pandemi ini harus makin terampil memanage kelasnya dengan learning management system. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi untuk merekam kuliah, saya menggunakan software Screencast-O-Matic, jadi kadang saya rekam kelas saya, itu contoh saya, itu tampilan saya, jadi saya mengajarkan what is research, saya rekam.
sendiri, nggak perlu online. Yang penting saya ada laptopnya, saya bisa akses softwarenya, dan saya rekam sendiri. Saya kumpulkan sampai berapa, ada satu yang tentang mengkaji pustaka, saya kumpulkan, ternyata kuliah saya 3 jam 40 menit, saya upload di YouTube. Nah, itu misalnya. Kemudian jelas seperti yang kita lakukan sekarang, kita pakai fasilitas video conference, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, ini kita take it for granted, kita menganggap ini lumrah, tetapi belum tentu juga guru-guru atau dosen di pedalaman bisa menggunakan ini. Belum lagi aksesnya. Ya. Nah, oke, itu yang sudah terjadi. Nah, sekarang bagian ketiga yang terakhir dari paparan saya adalah what's next. Kita sudah di sebelum pandemi, tadi saya bicara selama pandemi, kenyataannya seperti ini, kesulitan-kesulitannya seperti ini, lalu saya memberikan masukan normatif maupun praktis. Nah, ini proyeksi ke depan, setelah COVID ini berlalu atau kita sekarang sedang menghadapi new normal itu bagaimana? Nah, yang pertama perspektif saya adalah kita perlu tahu bahwa secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO sudah menggariskan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu dapat dicapai tahun 2030. Dan itu ada 17. Nah, yang saya mau zoom di sini, bukan zoom meeting ya, tapi zoom artinya saya fokuskan, salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan berkualitas. Sehingga itu dalam tataran global dari PBB sudah menggariskan ini. Nah, salah satu yang akan saya yakin akan makin digunakan di masa pasca pandemi adalah flip classroom. Flip classroom itu, flip itu kan dibalik. Ya, flip classroom adalah pembelajaran model balik abad 21. Flip classroom merupakan inovasi pembelajaran di mana peserta didik mempelajari konten di luar kelas atau di rumah secara mandiri, mendengarkan kuliah dosennya yang direkam, kemudian melakukan diskusi atau active learning di kelas. Jadi datang ke kelas tidak mendengarkan dosen yang ngoceh lagi, tapi lebih banyak diskusi. Ya. Apa yang dipahami dari kuliah yang sudah direkam, apa yang bisa dipahami. Ya. Alasan dikatakan terbalik karena siswa mendengarkan pelajaran dari guru di rumah melalui rekaman video. Bisa di YouTube, Khan Academy, TED Talk, dan lain sebagainya. Kemudian siswa mengerjakan pekerjaan rumahnya dan berdiskusi di kelas. Jadi kegiatan di kelas tidak dihabiskan untuk mendengarkan ceramah dari guru atau dosen, tetapi lebih kepada diskusi dan tanya jawab, memperdalam pemahaman tentang apa yang sudah dipelajari di rumah. Nah, dan keadilan sosial dalam konteks ini yaitu memastikan bahwa semua pendidik dan peserta didik dalam suatu unit pendidikan bersama-sama maju untuk menguasai teknologi dasar, untuk pembelajaran, dan yang lebih penting untuk meningkatkan kualitas proses belajarnya untuk mengonstruksi pengetahuan bersama-sama pula. Saya lebih tekankan lagi, bersama-sama di sini menjadi penting dari perspektif keadilan sosial karena jika hanya sebagian kecil saja, misalnya yang kaya atau yang cerdas saja atau yang bukan penyandang difabel saja, yang mendapatkan keuntungan dari suatu pelayanan pendidikan, jelas itu tidak adil. Nah, itu tadi perspektif global, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana dengan di Indonesia? Perspektif kita, saya sudah katakan di awal, sebenarnya Mas Menteri sudah pada arah yang cukup benar dengan menggulirkan wacana Merdeka Belajar di sekolah, dan kampus Merdeka di kampus. Merdeka Belajar, guru dibebaskan dari kewajiban buat RPP atau rancangan proses pembelajaran yang bertumpuk-tumpuk, cukup 1 lembar saja. Ya, sudah lumayan itu ya. Di kampus ada kampus Merdeka dan beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu pertukaran pelajar, magang, asistensi, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa. Ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ini jadi saya pikir bagus sekali dari kampus Merdeka ini supaya ego sektoral atau hanya berkutat pada satu disiplin ilmu itu jadi dirobohkan begitu, sehingga akan lebih banyak kolaborasi antar disiplin atau interdisiplin dan tidak hanya mengkaji suatu hal hanya dari kepakaran akademisnya saja. Dan kemudian saya menemukan juga ini framework yang bisa ditawarkan untuk gereja, untuk dunia pendidikan. Maaf ini semoga suara saya cukup lancar. Alan, Handy, Thomas, dan Sung baru-baru ini memberikan
memberikan kerangka berpikir yang baik sekali, yang berbasis pada penelitian mereka bersama-sama dengan beberapa siswa multi etnis untuk memupuk kepemimpinan global generasi muda secara kritis dan berorientasi kepada keadilan sosial. Nah, itu bagaimana bentuknya? Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan dalam kampus merdeka atau mata belajar. Peserta didik kita untuk melakukan ini, meningkatkan pertama self-awareness, kesadaran diri. Jadi siswa atau mahasiswa kita diajak melihat lebih jelas identitas mereka secara pribadi, dan kemudian mencermati akar-akar penyebab ketidakadilan sosial dan historis yang melanggengkan masalah-masalah yang mereka alami dalam hidup mereka sendiri. Nah, itu kesadaran diri atau self-awareness perlu ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan social awareness. Kalau tadi kesadaran diri, mulai lebih luas. Kesadaran sosial perlu dipupuk ya, lebih dalam lagi. Pada tahap ini, generasi muda dituntut agar dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi komunitasnya, dan meningkatkan kecakapan mengatasi masalah atau problem solving skills. Nah, kalau sudah lihat komunitasnya, masalah-masalah yang dihadapinya, lalu kita tingkatkan siswa dan mahasiswa untuk mempunyai kesadaran global atau global awareness, menggunakan refleksi kritis untuk memahami hubungan antara rintangan-rintangan yang mereka hadapi sendiri atau komunitas lokalnya dan masalah-masalah yang dihadapi banyak orang di seluruh dunia. Akan kelihatan bagaimana siswa bisa menghubungkan antara apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan dirinya, di lingkungan komunitasnya, ternyata itu juga menjadi isu global. Nah, ini salah satu contoh saja yang dilakukan mahasiswa di Amerika. Ada usianya, ada rasnya, dari mana, minat studinya, mereka melakukan topik penelitian ini siswa SMA, dan mengaitkan antara masalah pribadi dan komunitasnya dengan masalah global. Nah, kesadaran diri, sosial, dan global bisa menjadi kerangka berpikir berorientasi keadilan sosial untuk mahasiswa di kampus merdeka dalam hal pertukaran pelajar, penelitian, studi, proyek independen, asisten mengajar di sistem pendidikan, membangun desa atau kuliah kerja nyata. Di kelima area ini, framework tadi, kesadaran diri, kesadaran sosial atau komunitas, dan kesadaran global bisa masuk dalam area-area pertukaran pelajaran dan sebagainya ini. Nah, proyek kemanusiaan, saya loncat saja, ini contoh yang dilakukan UKSW. Ya, kesadaran sosial menggunakan proyek kemanusiaan, membuat perangkat cuci tangan nirsentuh yang dikembangkan mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer UKSW Salatiga. Nah, jadi mengembangkan bagaimana ilmunya bisa dikembangkan untuk melakukan suatu bagi kemanusiaan. Jadi entah itu nanti pandemi COVID sudah selesai atau apa, ini salah satu kesadaran sosial bagaimana membantu masyarakat bisa dikembangkan sejak sekarang. Ya, kegiatan wirausaha yang social entrepreneurship mungkin bisa ditekankan. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, biarlah saya akhiri dulu paparan saya, nanti mungkin bisa ada diskusi. Jadi intinya adalah kita sebagai komunitas global terus berjuang untuk bagaimana sebaik mungkin hidup dan eksis bersama, mempertahankan keberlanjutan diri kita dan planet kita, dan bersama-sama menciptakan solusi-solusi terhadap isu-isu yang berdampak pada diri kita semua. Saya bacakan perenungan akhir saya. Educational Ministry in Post-COVID-19 adalah upaya kita bersama membangun kesadaran diri, kesadaran komunitas, dan kesadaran global agar pelayanan diakonia kita, khususnya melalui pendidikan di era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu lebih bermakna, lebih tepat sasaran, yaitu pada masyarakat termarginal, terdiskriminasi maupun terzolimi, ramah lingkungan, tidak terpasung oleh konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri saja, tapi juga serta memuliakan Tuhan. Fokusnya tidak lagi hanya pada COVID-19-nya, namun bagaimana pandemi ini makin mendidik kita bahwa relations matter. Hubungan itu berarti sekali. Lukas 10 ayat 29 mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Ini perikop tentang orang Samaria yang baik hati. Jelas di konteks tersebut, orang yang telah menunjukkan belas kasihan, ayat 37 adalah sesamaku manusia, kepada yang tertindas. Ya, jelas dalam konteks tersebut, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada yang tertindas, itulah sesama manusia. Sebagaimana COVID-19 seharusnya telah mendidik kita untuk lebih tepo seliro dengan tidak sembarangan menyentuh orang, kita pakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, pola new normal ini dapat membuat kita lebih menghargai hubungan dengan sesama kita,
alam atau lingkungan sekitar kita, dan pada gilirannya kita menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Baik, saya tutup dulu paparan saya, semoga bisa menjadi perspektif baru dalam dunia pendidikan pasca pandemi. Terima kasih, waktu saya kembalikan dulu kepada host moderator kita. Saudara-saudara, kita akan memasuki bagian kedua dari virtual lecture kita pada siang hari ini. Dan oleh karena itu saya persilahkan Pendeta Albert untuk boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan educational ministry. Yang pertama, pendidikan berkeadilan sosial yang bagaimana yang bisa menambah calon pencipta karya dan lapangan kerja. Lalu yang kedua, penerapan educational ministry di dalam bingkai frame model pendidikan SKS yang selama ini masih berjalan. Lalu yang ketiga, pembelajaran online atau pembelajaran daring, bagaimana kira-kira dampaknya terhadap humanity and justice. Lalu masukan ke sekolah berkaitan dengan kebijakan new normal yang akan kita hadapi atau akan kita segera terapkan. Lalu kira-kira masukannya ke sekolah bagaimana berkaitan dengan hal tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Surya. Bisa dengar ya suara saya? Ini saya catat singkat saja, 3. Jelas Pak Joseph suaranya? Baik, 3 tanggapan ya. Intinya tentang yang pertama yang saya catat, ini bagaimana kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja di masa COVID maupun sesudahnya ini ya. Nah, saya jadi teringat tadi memang tidak saya bahas karena keterbatasan waktu, tetapi dalam Kampus Merdeka, konsep yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu sudah membuat satu kemungkinan kampus itu bisa menjalankan selain proyek independen atau proyek mandiri buat mahasiswa, tapi juga untuk pengembangan kegiatan kewirausahaan, wirausaha. Nah, penciptaan lapangan kerja saya pikir juga bukan hanya bekerja untuk industri, tetapi juga bisa dosen-dosen yang concern dengan masalah bisnis dan wirausaha bisa nantinya turut menciptakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa itu sendiri, ataupun dari nanti kerjasama dosen dengan mahasiswa, mendampingi siswa-siswa di sekolah menengah juga bisa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat agar siswa-siswa atau guru-guru juga dapat lebih paham tentang apa itu kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha memang selama ini yang namanya entrepreneurship itu dalam bahasa Inggrisnya sering kita maknai hanya sebagai bisnis, mendatangkan keuntungan ekonomi dan finansial. Hanya saja dari literatur yang saya baca, ada juga kegiatan wirausaha itu yang dari sudut pandang social justice atau social entrepreneurship yang bisa dipelajari dan dilatih para mahasiswa. Nah, itu ada beberapa prinsip dari kegiatan wirausaha secara sosial. Yang pertama itu misi sosialnya kuat. Contohnya ada Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006, yang menjadi pemrakarsa pemberian kredit mikro bagi para wanita Bangladesh yang amat miskin. Dengan kredit mikro ini, para wanita bisa menjalankan usaha kecilnya. Kemudian ada inovasi sosial, ada ide-ide baru yang tidak pasaran, tidak mainstream untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Ada komitmen untuk melakukan transformasi sosial yang dampaknya luas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada kegigihan dan nyali untuk merombak suatu tatanan atau struktur sosial yang menindas. Ada kecakapan entrepreneurial, karena ini kembali lagi wirausaha bukan hanya concern pada masalah social justice-nya, tapi juga bisa menggalang dananya. Itu semua butuh kecakapan khusus untuk menggalang dana. Artinya kayak misalnya saya punya pengalaman membuat proposal, kemudian didanai oleh United Board for Christian Higher Education. Selama kita membuat proposal, dalam bahasa Inggris bisa, dalam bahasa Indonesia bisa, kemudian kita menarik potensi donor dari lembaga pemberi donor semacam United Board for Christian Higher Education in Asia atau UB, saya sering bilang. Nah, kalau kita bisa matchkan misi kita dengan misi mereka untuk menggarap suatu isu,
tentu pendanaan akan menjadi lebih mudah. Jadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu juga bisa secara wirausaha sosial kalau boleh saya bilang, dari perspektif keadilan sosial ya. Ya saya tidak tahu, dan ini sudah dilakukan bahkan sebelum pandemi COVID-19. Dan nanti kalau dalam COVID-19 pun menciptakan lapangan pekerjaan bisa. Pemerintah Indonesia sekarang ada yang namanya ada yang namanya kartu prapekerja itu ya. Saya harus buka itu di makalah saya. Ada kartu prapekerja yang sebenarnya bisa untuk masyarakat diberi modal begitu untuk meningkatkan kompetensinya secara profesional, termasuk untuk buka usaha. Jadi ada tutorial yang didanai dengan kartu prapekerjanya pemerintah. Lah hanya memang kalau menggantungkan diri pada pemerintah untuk peningkatan kapasitas diri, ya saya tidak tahu realitanya di lapangan bagaimana, saya juga belum tahu. Hanya kembali ke tadi poin saya, coalition for action. Gereja juga kalau pemerintah pas blank gitu, artinya pas tidak sampai ke masyarakat di bawah, peran diakonia gereja akan penting juga. Jadi kalau pemerintah punya kartu prapekerja, ya gereja saya pikir perlu siap juga untuk menolong jemaat, khususnya jemaat yang secara finansial kurang beruntung itu bisa mendapatkan modal, bisa mendapatkan apa istilahnya pelatihan supaya mereka bisa bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, prinsip apa ini? Saya kalau tidak salah mengerti bagaimana kaitannya pembelajaran daring dengan humility and justice ya. Saya kurang begitu paham pertanyaan intinya, tetapi kalau tadi saya sempat lihat di chat bahwa bagaimana ini pembelajaran dengan sistem SKS dengan daring, ya ini lagi kembali. Semua kita sulit mengasumsikan bahwa semua mahasiswa atau peserta didik kita itu punya akses internet atau akses ke fasilitas pembelajaran secara online. Nah, dan di situ saya ingatkan bahwa gereja juga perlu memantau apakah jemaatnya punya akses internet, apakah jemaatnya punya paket data, pulsa atau bahkan HP ya gitu ya. Jadi artinya juga gereja bersama kampus, masyarakat kampus juga perlu memperhatikan masyarakat baik itu Nasrani maupun non-Nasrani, khususnya bagi saudara seiman, itu bisa mendapatkan akses pendidikan dengan basis teknologi yang baik begitu. Nah, pembelajaran dengan SKS ya dari kemungkinan saya, jadi kalau pengalaman saya itu kuliah online itu tidak harus semata-mata live meeting seperti ini. Live itu kan langsung nih, saya lagi berbicara dengan Bapak Ibu sekalian di forum ini. Tapi bisa juga daring itu direkam, makanya ada istilah asynchronous. Artinya saya bisa tengah malam rekam, tapi kemudian setelah saya upload, tidak harus di YouTube, tapi juga saya punya Google Drive. Nah, tentu mahasiswa saya dengan asumsi mereka punya handphone atau laptop dan paket data bisa akses. Dan tentu saja untuk pembelajaran daring yang efektif itu bukan semata-mata memindahkan kuliah di kelas ke platform online, bukan. Tetapi kalau kita ingin ada outcome itu hasil dari setiap proses pembelajaran itu bagaimana. Nah, itu sesuai dengan sistem kredit semester ya. Sistem kredit semester itu kan kalau istilah pemahaman umumnya adalah kalau misalnya 3 SKS itu biasanya dimaknai 3 jam tatap muka di kelas, 3 jam belajar mandiri, 3 jam tugas terstruktur. Nah ya intinya outcome itu adalah dari paparan, dosen bisa dikasih paparan dulu, bisa secara online seperti ini, live, atau bisa dengan rekaman, kemudian dikasih tugas-tugas kecil, terstruktur, sehingga mahasiswa juga tidak hanya mendengarkan kuliah atau ceramah, tapi pada at the end of a learning process, misalnya pada setelah 2 jam, 1 jam pengantar kuliah, mereka dituntun untuk mengerjakan tugas-tugas kecil. Walaupun nanti pada akhir atau tengah semester tugasnya bisa membesar begitu. Ya memang mahasiswa ada yang menjerit, wah ini gimana tugas terus. Ya salah kalau online learning itu hanya dikasih tugas mahasiswanya tanpa ada pembekalan dari dosennya. Jadi fasilitasi dari dosen
akan menjadi bagian yang sangat penting pada saat proses pembelajaran. Ini bukan hanya memindahkan kuliah dari kelas ke platform online-nya, tapi dari kuliah itu kita harapkan mahasiswa dalam tiap pertemuan, ini pengalaman pribadi, itu hasilkan sesuatu apa, produknya apa, dirinya bisa berproses, misalnya membuat, kalau saya lagi mengajarkan riset itu misalnya membuat kajian pustaka, kalau langsung ayo bikin kajian pustaka, mabuk semua mahasiswa saya. Dibuat tas itu tugas yang kecil-kecil yang kira-kira bisa membantu mereka untuk mengerjakan tugas yang lebih besar. Jadi saya pikir kesempatan untuk bisa berproses bersama-sama, belajar bersama-sama itu terkait dengan justice secara umum ya, keadilan sosial artinya sama-sama majulah, jangan menunggu sampai akhir semester kemudian langsung dikasih tugas yang sangat besar dan malah nggak bisa apa-apa mahasiswanya. Selama kita pantau dari tugas kecil, wah kok belum bisa ya. Nah, dikasih feedback, saya kasih feedback, perbaiki yang ini, perbaiki yang ini. Kalau ya itu dasar Alkitabnya kan ada. Segala whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Siapa yang bisa dipercaya dengan perkara kecil, akan diberi perkara yang besar. Prinsipnya sama, jadi saya pikir ya. Kasih yang kecil, bisa nggak bisa, dituntun lagi. Ini harusnya kamu begini-begini. Sampai mereka bisa mengerjakan yang lebih besar. Kemudian kebijakan di sekolah untuk masuk ini ya, nah ini memang seperti saya katakan, kampus sendiri mengalami dilema. Saya sebagai pimpinan universitas, kebetulan walaupun ranah saya kerjasama kelembagaan dan internasionalisasi, saya juga diserai tanggung jawab untuk promosi UKSW. Nah, promosi ini kan sulit. Promosinya apa? Akhirnya kami misalnya dengan 500.000 saja Anda bisa dapat NIM atau nomor induk mahasiswa, syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu cara untuk, tapi memang akhirnya, nah ini jangan sampai kan hanya untuk pundi-pundinya universitas lah. Apa yang universitas bisa lakukan untuk calon mahasiswa baru itu memang yang menjadi concern kami. Sehingga perdebatannya sekarang apakah kami menerima mahasiswa baru dengan new normal atau new norm, istilah Pak Wilson Terik, atau tunggu sampai Januari ya, kita masih wait and see. Pemerintah sendiri kita belum tahu. Di salah satu yang saya baca, Pak Menteri Pendidikan ingin mungkin bisa diundur tahun depan, tapi itu beberapa bulan lalu. Nah, barusan saya baca di Kompas, menterinya sendiri ngomong, wah ini kalau siswa di rumah terus ini sosialisasi mereka bagaimana? Pemerintah sendiri masih ya antara ke sini atau ke situ. Nah, kami dari pihak kampus, dan saya pikir sekolah-sekolah juga dalam posisi yang kurang lebih wait and see. Walaupun kami ingin misalnya dengan mahasiswa baru itu kami terima bisa tatap muka dengan kelas kecil-kecil dengan protokol kesehatan. Hanya kemudian kami berpikir ini harus modal berapa untuk beli thermal gun, ditembakin satu-satu untuk cek suhunya. Kan mungkin nanti ketua kelasnya sendiri yang nembak thermal gun siapa, itu kan harus jelas. Jadi pengadaan alat APD kah atau yang terkait dengan new normal nanti yang pakai thermal gun dan sebagainya sangat perlu dipikirkan oleh sekolah maupun kampus. Oke, jawaban saya mungkin tidak akan sangat memuaskan, tetapi itu beberapa, paling enggak ini insider perspektif dari saya sebagai salah satu pimpinan di universitas. Ini pergumulan kami, apa yang sedang kami coba persiapkan agar bisa menerima keadaan di norma atau normal yang baru. Begitu dulu Pak, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Pak Wilson Terik saya pikir juga akan siap menjawabnya yang pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Dr. Joseph. Ya, baik. Dari saya, ya pelayanan diakonia di dunia pendidikan itu tentu untuk meningkatkan kesadaran peserta didik kita terhadap dirinya, terhadap komunitasnya, terhadap kepentingan global, khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini, gitu ya. Dan tentu coalition for action atau aksi bersama untuk menolong yang kurang mampu, khususnya di masa pandemik ini, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, khususnya di kalangan pendidikan, baik kampus maupun sekolah. Dan kerjasama dengan gereja khususnya bisa makin ditingkatkan. Dan semoga pandemi ini segera berlalu, itu adalah harapan kita bersama, dan itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Joseph.